Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota Dewi Putri Rahmayanti, Fikri Alamsa, dan Nur Mukjizat. Di sini kami akan membacakan materi yang berjudul Perlunya Ide dan Inovasi dalam Berusaha. Lanjut ke pembahasan hadis. Maaf karena hadis tersebut panjang, maka kita langsung membacanya ke terjemahnya saja. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, seorang lelaki Ansor datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada beliau. Maka beliau pun bertanya kepadanya, "Apakah di rumahmu ada sesuatu?" Ia menjawab, "Ya, sebuah alas pelana yang sebagian kami pakai dan sebagian lagi kami bentangkan. Serta sebuah gelas yang kami gunakan untuk minum air." Beliau bersabda, "Berikanlah keduanya itu untukku." Anas berkata, orang itu lantas membawa keduanya hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya dengan tangannya. Kemudian bersabda, "Siapa yang mau membeli dua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham." Beliau bertanya lagi, "Siapa yang mau menambahnya?" Beliau ulangi pertanyaan itu 2 atau 3 kali. Lalu seorang laki-laki berkata, "Saya akan membelinya dengan 2 dirham." Lalu beliau memberikan barang tersebut kepadanya, kemudian meminta uang pembayarannya seraya memberikannya kepada sahabat Ansor tadi. Beliau kemudian bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham untuk keluargamu, dan sisanya belikanlah sebuah kapak. Setelah itu bawalah kapak itu kepadaku." Laki-laki itu pun melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengambil kapak dan memasang kayu sebagai gagangnya. Beliau lalu bersabda, "Pergi dan carilah kayu bakar, dan selama 15 hari ini aku tidak ingin melihatmu." Setelah itu laki-laki tersebut pergi mencari kayu bakar dan menjualnya. Kemudian ia datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menghasilkan 10 dirham, beliau lalu bersabda, "Belilah makanan dengan separuh uangmu dan belilah pakaian dengan separuh yang lain." Kemudian beliau bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada kamu datang dan meminta-minta. Pada hari kiamat kelak meminta-minta akan menjadi titik hitam di wajahmu. Maka tidak boleh meminta-minta kecuali bagi orang yang sangat fakir, atau orang yang terlilit hutang, atau darah yang menyakitkan untuk membayar denda karena membunuh orang." Asbabul Wurud Hadis. Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa bekerja merupakan suatu kewajiban dan dipandang perbuatan yang sangat mulia dalam ajaran Islam. Akan tetapi perlu diketahui bahwa yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah orang yang bekerja pada jalur yang halal dan bukan bekerja dengan pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan yang halal yang dilakukan dengan niat tulus akan membawa keberkahan dalam setiap usaha dan hasilnya. Harta yang dihasilkan melalui kerja keras walaupun sedikit dipandang lebih bernilai daripada harta warisan atau pemberian orang lain. Hadis Rasulullah SAW tersebut memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya bekerja. Islam memandang pekerjaan bukan sekadar memenuhi kebutuhan perut, tapi juga untuk memelihara diri dan martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Seorang yang telah bekerja dan bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya akan bertambah martabat dan kemuliaannya. Sebaliknya, orang yang tidak bekerja selain kehilangan martabat dan harga diri di hadapan dirinya sendiri, juga di hadapan orang lain. Jatuhnya harkat dan harga diri akan menjerumuskan manusia pada perbuatan hina.
tindakan ngemis merupakan hinaan, baik di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak halal sedekah untuk orang yang kaya dan orang yang sehat, kuat dan memiliki kemampuan untuk bekerja, karena bekerja dalam Islam menempati posisi yang teramat mulia. Islam sangat menghargai orang yang bekerja dengan tangannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika seseorang merasa kelelahan atau capek setelah pulang bekerja, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya saat itu juga. Selain itu, orang yang bekerja berusaha untuk mendapatkan penghasilan dengan tangannya sendiri secara halal dan baik guna membiayai kebutuhannya sendiri ataupun kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya. Dalam Islam, orang yang seperti ini dikategorikan jihad fisabilillah. Dengan demikian, Islam memberikan apresiasi yang sangat tinggi bagi mereka yang mau berusaha dengan sekuat tenaga dalam mencari nafkah, bahwa Islam senantiasa mengajarkan kepada umatnya agar berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak dibenarkan seorang muslim berpangku tangan saja atau berdoa mengharap rezeki datang dari langit tanpa mengiringinya dengan usaha. Namun demikian, tidak dibenarkan pula terlalu mengandalkan kemampuan diri sehingga melupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena akan menimbulkan rasa sombong, angkuh dan bangga atas dirinya. Baik, saya Dewi Putri Rahmadianti akan melanjutkan tentang pengertian ide. Ide mewakili konsep, filosofi, pemikiran, atau saran tentang tindakan yang mungkin dilakukan. Suatu ide dapat muncul dengan niat, dalam arti kita secara sengaja memunculkannya. Contohnya seperti ide yang sering terbentuk selama sesi curah pendapat atau brainstorming, atau melalui diskusi. Di sisi lain, ide juga dapat muncul secara tidak sengaja dalam pengembangan produk baru. Ide dapat muncul dari internal maupun eksternal. Internal berarti yang berasal dari dalam perusahaan, seperti karyawan ataupun manajemen. Sementara itu, ide eksternal dapat berasal dari pelanggan, pemasok, investor, dan lain sebagainya. Selanjutnya tentang pengertian inovasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi adalah pemasukan hal-hal yang baru, dengan kata lain pembaruan. Inovasi merupakan strategi melahirkan sesuatu yang baru, yang berbeda dari apa yang telah dimunculkan sebelumnya. Di dalam mengelola sebuah layanan, jasa, atau menghasilkan produk usaha, inovasi menjadi unsur yang penting agar terjadi kedinamisan selera konsumen. Selanjutnya, dampak positif dan negatif inovasi. Inovasi dapat menjadi positif atau negatif. Inovasi positif didefinisikan sebagai proses membuat perubahan terhadap sesuatu yang telah mapan dengan memperkenalkan sesuatu yang baru, yang memberikan nilai tambahan bagi pelanggan. Inovasi negatif menyebabkan pelanggan enggan untuk memakai produk tersebut karena tidak memiliki nilai tambah, merusak cita rasa dan kepercayaan pelanggan hilang. Tujuan inovasi. Inovasi produk bertujuan dapat meningkatkan kualitas, fungsi, menambah menariknya desain produk, serta menekan biaya operasional produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Melalui sebuah inovasi di dalam penyediaan produk atau layanan jasa bisnis, maka hal terpenting yang paling diharapkan adalah adanya penyempurnaan kualitas dari sebuah produk yang dihasilkan terhadap produk yang sebelumnya sudah ada. Jadi, inovasi merupakan suatu bentuk penyempurnaan, bukan merupakan perubahan yang menyebabkan kualitas sebuah produk atau layanan jasa menurun kualitasnya. Demikian itu tadi penjelasan pembahasan dari kelompok kami. Salah atau kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.